Shalom semuanya. Shalom. Kalian. Ini kalau kemajuan yuk, belakang juga agak sempit. Perkenalkan, nama gua Kenneth ya, bagi yang belum tahu. Jadi gua akan berbicara di sini, kita akan merayakan apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus, dan selain itu kita juga hari ini tepatnya hari Minggu kita akan merayakan Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Jadi sebenarnya apa sih yang utama makna kenaikan Tuhan Yesus? Sebenarnya makna kenaikan Tuhan Yesus itu banyak banget. Ada banyak lah kalau seperti kalau dicari. Cuma gua dari segitu banyak itu gua mencari yang utama. Jadi apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, mencurahkan Roh Kudus. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat semua? Iya. Oke, gue bacain. Jadi ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya, kalau kita pengen menerima urapan Roh Kudus, kalau kita pengen menerima Roh Kudus atas kita, apa yang mesti kita lakukan? Kita berkumpul bersama mencari Tuhan. Tapi kenyataannya, terkadang kita sibuk sama urusan sendiri. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita tuh, ayo berjumpa dengan aku, ayo mencari aku akan mencurahkan Roh Kudus. Tapi kenyataannya kita memakai alasan lain, seperti kita sibuk lah, seperti kita macam-macam lah. Pokoknya kita seperti memakai kata sendiri. It seems like you are Mr. Incredible. Jadi kalau mau tahu ya, Mr. Incredible itu kalau di Walt Disney itu kan, Mr. Incredible itu kagak pernah dikasih tahu dari mana kekuatannya. Kan kalau Iron Man dari ininya kan, kepintarannya. Kalau Hulk dari eksperimennya. Mr. Incredible ini di filmnya gak pernah dikasih tahu. Tapi setelah gue meneliti, Mr. Incredible gue tahu dari mana kekuatannya. Ketika neneknya meninggal. Jadi ketika neneknya meninggal, si Mr. Incredible ini dikasih SMS. Semoga keluarga yang ditinggalkan lebih kekuatan. Jadi kuat. Siap. Yes, Siap. Oke, lanjut. Nah, itu doang main-mainnya. Jadi ada lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Luar biasa. Iya, aku bacain aja. Jadi akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan memimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudusku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Artinya apa? Ketika pencurahan Roh Kudus itu ada 3 generasi yang kayak tadi disebutin, anak-anak, anak muda, dan orang tua. Jadinya Tuhan akan memakai 3 generasi ini, yaitu untuk menjangkau banyak jiwa. Dan di situ ketika diberikan pengurapan Roh Kudus, Petrus mendapatkan bagian apa yang besar. Artinya apa? Ketika Roh Kudus turun, Petrus mendapatkan kekuatan. Jadi ketika Petrus mendapatkan kekuatan, dia berkhotbah dan dikatakan 3.000 orang bertobat. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan Roh Kudusnya kepada kita, maka kita bisa menobatkan jiwa-jiwa. Akan Tuhan kita baik yang diselamatkan oleh kita ketika Roh Kudus turun atas kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua yaitu menyangkal jiwa.
makna kenaikan Tuhan Yesus kedua menjangkau jiwa ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini ayat juga udah sering banget ya dikasih tahu ya, sampai gue juga bosen. Tapi ini yang mesti disampaikan, yaitu perintah untuk memberitakan Injil, langsung ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya apa? Gak peduli latar belakang kita, gak peduli pekerjaan kita, gak peduli status kita, Tuhan pengen setiap kita menjangkau jiwa. Jadinya, tapi kita sering banget menolak dengan berbagai alasan. Ketika Tuhan menyuruh kita menjangkau jiwa, kita banyak alasan. Tuhan, aku sibuk lah. Tuhan, aku gak bisa pandai ngomong lah. Musa dan Yeremia itu gak pandai ngomong. Kalian tinggal baca di Alkitab. Tapi Tuhan memakai Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bisa memakai setiap kali semua untuk membebaskan teman kalian. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk menjangkau jiwa. Mungkin kalian ngomong, oh gue gak bisa ngomong, oh gue gak pandai buat berbicara di depan. Banyak yang bisa kalian lakukan. Kalian mau membicarakan firman, tinggal cari di internet. Kalian pengen mau video khotbah, cari di YouTube, tinggal forward ke teman kalian. Itu cara yang mudah. Dan jadi sekarang nggak ada alasan lagi buat menjangkau jiwa. Dan kita buka sekarang Yohanes 4 ayat 35. Jadi, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya apa? Di sini dikatakan ladang sudah menguning siap untuk dituai. Artinya jiwa-jiwa udah ada siap dituai. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menuainya? Terkadang kita cuma ngeliat doang. Ladang udah menguning, itu jiwa di depan. Tapi kita diam doang, cuma ngomong, itu sudah menguning, itu jiwa depan. Kita diam doang, ya sama aja bohong. Padi menguning, dibiarin busuk. Begitu juga dengan jiwa. Kita biarin jiwa di depan, maka kita akan jiwa. Oleh sebab itu, kita mesti menuainya. Menuai itu gampang nggak? Ibaratnya petani, lu mesti ke ladang, mesti kotor-kotoran, kena lumpur dan lain sebagainya. Itu effort yang mesti lu bayar ketika lu menyangkal jiwa, walaupun jiwa itu di depan lu. Bukan seberapa hebat lu, bukan seberapa hebat lu berbicara di depan, bukan seberapa hebat lu menjangkau jiwa, tapi yang Tuhan pikirkan adalah seberapa besar keinginan kita untuk menjangkau jiwa. Tuhan nggak pernah peduli berapa kali kita gagal. Kita udah gagal berapa banyak jiwa, kita udah gagal. Itu berapa kali kita ngecewain Tuhan ketika kita gagal menjangkau jiwa. Tapi yang Tuhan pikirkan adalah seberapa sering ketika Tuhan menyuruh kita menjangkau jiwa, kita melakukannya. Gue punya cerita. Jadi ini waktu dulu ya, zaman RTS. Waktu zaman RTS, gue mau kesaksian. Gue waktu itu gue masih SMA. Gue sampai dikatain bocah RTS. Kenapa? Karena gue selalu mengajak temen gue RTS. Karena waktu SMA gue orangnya gak pandai berbicara, pemalu, dan jadinya ya itu SMA. Ya jadinya ketika itu gue mengajak teman-teman gue satu angkatan, hampir gue ajak, tapi kenyataannya gue tolak semua. Ya, rasanya bisa kita pada ditolak cewek. Siap. Ya, okay. Jadi akhirnya, tapi apakah gue menyerah? Enggak. Gue akhirnya ngajuin proposal ke kepala sekolah, ditolak lagi. Ditolak lagi gue, dan ditolaknya bukan sekali, 2 kali. Akhirnya saya itu gue bilang, Tuhan gimana sih? Itu RTS gimana ya? Udah bentar lagi mepet, tapi gue bawa jiwa. Dan gue sempat bilang gue mau bawa jiwa banyak. Akhirnya gue dari kecowok-cowokan, gue agak mepet ya, ke melambai-melambai. Cuma enggak kok, gue tetap cowok. Nah, jadi waktu itu gue mengajak, gue kayak bergoda wanita, gue ajak mereka, dan hasilnya apa? Gue membawa 6 jiwa ke sana. Tapi yang di sana yang gue lihat, ketika itu target 100, tapi yang datang 20.
Wah itu ajib juga tuh. Nasnya dari ibaratnya 1/5 doang. Tapi Tuhan ngomong sama gua, Tuhan gak pernah mikirin berapa banyak jiwa yang lu bawa. Tapi yang Tuhan pikirkan adalah ketika Tuhan menyuruh itu ada jiwa terjangkau. Ketika itu pasti Tuhan akan memperhitungkannya. Dan mungkin lu bilang, aduh gua cuma bisa bawa 1 jiwa. Tapi di Alkitab dikatakan 1 jiwa bertobat seisi surga gembira. Jadi ya jangan pikirin berapa kali lu gagal. Kalau ditolak gua udah berapa kali ditolak menjangkau jiwa, tapi gua tetap melakukannya. Dan menjangkau jiwa itu gue dikasih Tuhan ibarat kita berbisnis. Karena kita menjangkau jiwa itu ibaratnya kita harus unity menjangkau jiwa. Karena nggak bisa kalau gue sendiri menjangkau jiwa pasti pot-potan. Kalian juga sendiri pasti pot-potan. Jadi ya kita mesti unity. Seperti apa unity itu? Unity seperti gerobak Korea. Banyak itu kan kita udah berbagai rangka mungkin ini lucu, tapi kalau gue perhatiin ini entah juga filosofinya. Jadi ada yang mungkin cireng, ada yang mungkin jadi tempe goreng, ada yang mungkin bakwan segala macam. Tapi tujuan mereka apa? Memberikan keuntungan kepada pemilik gerobak ya. Begitu juga kita, mungkin kita ada yang ganteng, ada yang hitam, ada yang jelek, ada yang gak tegak, gak bermaksud, ada yang single, ada yang cepat. Tapi tujuan kita sama, memberikan jiwa kepada Tuhan. Jadinya ya yuk kita sama-sama, kita unity, kita menyangkau jiwa. Dan ketika lu udah lihat temen lu bertobat, ketika lu udah lihat temen lu berserah hati kepada Tuhan, lu akan merasakan betapa indahnya itu. Lanjut, kita buka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ya. Jadi judul perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Yesus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, sampai situ aja. Jadi Tuhan menanyakan kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi mengasihi Petrus? Apakah Petrus mengasihi Tuhan? Ya. Dan itu pertanyaan ketiga kali, artinya ditekan-tekan kan. Di Yesus melakukan penekanan sampai nanya 3 kali. Artinya apa? Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita harus mengembalakan domba-dombanya. Kita harus menjangkau jiwa di luar sana, kita harus menjangkau teman kita yang ada di kampus. Dan ingat, jangan peduli soal berapa jiwa yang membawa, tapi seberapa sering engkau menjangkau jiwa ketika Tuhan suruh. Amin. Dan ayat yang utama dari event ini, He is Lord, ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Artinya apa? Tuhan Yesus bangkit buat apa? Buat membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Terus Tuhan Yesus naik buat apa? Untuk menyiapkan tempat kita di surga. Artinya apa?
Kalau kita pikirkan, kenapa Tuhan Yesus ke sana? Tuhan Yesus menunggu kita di garis finish. Artinya apa? Kehidupan kita adalah sebuah lomba. Yaitu kita harus menyelesaikan lomba kita, finish the race. Jadinya tentu aja lomba itu gak mudah. Ketika lu mengikuti lomba pasti lu akan ada cedera, ada segala macam halangan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Pasti kita mengalami banyak masalah, pasti kita mengalami banyak cobaan, pasti kita banyak pikiran. Ikut Tuhan itu bukan jaminan lu semua bakal hidup enak. Hidup Tuhan itu bukan jaminan lu bakal hidup bebas tanpa masalah. Tapi ketika masalah datang, lu bisa melewatinya semua bersama Tuhan. Kadang kita sering mengeluh, kenapa masalah itu terjadi pada aku? Ketika masalah datang, Tuhan, aku banyak banget masalah terjadi atas hidup. Kita selalu bertanya, why, and why? Kenapa masalah datang kepadaku? Kenapa masalah terjadi padaku? Terkadang kita fokus kepada masalah yang ada, tapi kita nggak fokus kepada apa yang menunggu kita di sana. Tuhan, jangan jadi orang yang selalu bertanya mengapa dan mengapa. Tapi ketika masalah datang kepada kita, jangan bertanya kenapa masalah ini datang kepada aku, kenapa masalah ini ada di dalam hidupku, tapi bertanya apa yang mesti aku lakukan biar aku bisa sampai ke garis finish. Apa yang mesti aku lakukan biar bisa sampai tinggal bersama Engkau di tata surga nanti. Jadi sebenarnya kok lu fokus pada masa lalu, lu akan merasa hidupku berat. Tapi ketika lu fokus apa yang menunggu di depan nanti, lu akan tahu bahwa Tuhan beserta kita. Apakah Tuhan ada di belakang kita untuk mempush kita? Betul, tapi itu bukan sebenarnya. Apakah Tuhan ada di depan kita untuk melindungi kita dari masalah? Enggak juga. Di manakah posisi terbaik Tuhan pada saat kita lari? Yaitu di samping kita, untuk mengiring kita menghadapi masalah-masalah yang berat pada hidup ini. Lalu ketika Tuhan Yesus naik, apa yang akan dilakukan? Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita buka di 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 10. Ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga melihat kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus naik, dia bakal kembali dengan cara yang sama. Pertanyaannya, ketika Tuhan Yesus naik, dia datang, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah menyiapkan jiwa untuk Tuhan? Kalau nggak usah ribet-ribet menyiapkan jiwa untuk Tuhan, kita sendiri udah siap belum? Buat ketemu Tuhan, buat tinggal di hadirat Tuhan, buat tinggal di surga nanti menyembah Tuhan. Tapi ya aku bilang, terkadang kita terlalu sibuk sampai kita lupa Tuhan. Padahal Tuhan itu sibuk pasti, karena dia ngurusin banyak orang, tapi dia selalu memperhatikan kita. Jadinya kalau kita udah siap, pasti akan ada bayarannya. Ketika kita udah nyampe sana, kita siap, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Makasih anakku, well done." Dan ini ayat terakhir, ayat kesukaan 2, kita buka Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Perikopnya adalah kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Roh Kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan kau tidak meninggalkan namaku. Artinya, sebelum pintu itu terbuka, Tuhan belum selesai dengan kita. God isn't finished with you ya. Gue minta pemusik dan singer dan PL, yuk maju ke depan. Ya begitu guys. Oke, yuk. Kita siapin nanti kita.
Semuanya. Kita tutup mata kita. Coba renungin. Kadang kita selalu berpikir, Tuhan, kenapa hidup gue begini sih? Tuhan, kenapa banyak banget cobaan berat dalam hidup gue? Terkadang kita selalu bertanya tentang diri kita sendiri. Tapi pernahkah kita nanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang membuat lu senang? Apa yang mesti gue lakukan biar gue tinggal di tata lu? Apa yang mesti gue lakukan biar gue bisa menyenangkan hati lu? Coba kita pikirin kita. Jangan mikirin kita diri sendiri. Ayo kita coba lihat apa Tuhan maunya apa sih Tuhan. Mungkin kita sibuk dengan kegiatan kita, mungkin Tuhan udah ngomong kepada kita, enak, yuk kita sama-sama bertemu, yuk kita menyembah, yuk datang ke hadirat aku. Tapi kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sendiri sampai kita lupa bahwa Tuhan telah memberkati kita sepanjang hari. Tuhan telah rindu kepada kita dan kita melupakan Tuhan karena kesibukan dunia kita. Tuhan rindu banget sama kita. Tuhan pengen mencurahkan Roh Kudus-Nya sama kita. Biar kita jadi apa? Kita menjadi penjangkau jiwa. Ketika orang lain melihat kita, ketika teman kita melihat kita, dia melihat Tuhan dalam kita. Dan ketika mereka melihat, gue pengen kenal sama Tuhan lu dong, doain gue pengen kenal sama Tuhan lu. Hidup gue hancur, tapi kayaknya hidup gue bahagia walaupun banyak masalah. Kayaknya gue mau ikut sama Tuhan lu. Kalau kalian rindu, dan tiap kalau ada kejadian kayak gitu, maka kalian rindu ketika banyak jiwa yang dibenarkan melalui kalian, teman kalian banyak berubah, bermain kepada Tuhan. Mungkin kalian bukan pemimpin yang baik, mungkin kalian bukan penyanyi yang baik. Tuhan gak pernah peduli itu semua. Tapi yang membedakan adalah apakah kalian mau. Dan Tuhan itu kan rindu bertemu setiap kita, tapi kenyataannya banyak kita yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan gak pernah berada jauh di tempat kalian. Tuhan gak pernah jauh. Ada juga kalian yang menjauh dalam kesibukan dunia kalian masing-masing. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang telah melakukan banyak dosa. Tapi ketika dia pulang, bapaknya datang kepada dia dan memeluk dia, memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita bilang, oh Tuhan, gue orang berdosa, gak pantas ketemu lu. Tuhan, gue pengen ketemu lu, tapi gue ini terlalu banyak dosa. Atau Tuhan, gue pengen merasa kasih lu yang semula. Inilah waktunya sekarang. Kalau kalian rindu sama Tuhan, mau ketemu Tuhan, inilah saat waktunya. Cuma kalian doang yang bisa membuat kalian bertemu dengan Tuhan. Bukan gua berbicara di depan, bukan soal mereka yang bermain musik, atau bukan soal mereka yang menyanyi. Tapi itu soal kalian. It's about your heart and God. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Kejar Tuhan, terus kejar. Lu gak bakal bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Lu gak bakal bisa menyelesaikan garis finish bersama dengan Tuhan. Kalau lu gak bertemu dengan Tuhan, lu gak bakal bisa menjangkau jiwa. Kalau lu gak dekat sama Tuhan, lu gak menerima Roh Kudus dari Tuhan. Lu gak bisa membantu orang, hanya Tuhan yang bisa membantu. Tuhan itu mungkin gue udah berbicara kepada setiap masing-masing kalian. Enak, tungguin aku. Gue gak tahu masalah gue apa, gue gak tahu apa yang sedang gue pikirkan. Tapi yang gue tahu, Tuhan rindu untuk bertemu kepada setiap kalian. Datang kepada Tuhan. Yuk. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, I live to honor you.
Benar Tuhan, ajar setiap kami Tuhan Yesus untuk menjadi penyembah yang benar. Ajar setiap kami Tuhan Yesus untuk memberitakan kesaksian Engkau Tuhan. Biar banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Mari cinta Tuhan katakan amin. Berikan yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Bentar. Oke.